Yang namanya orang cakep, mau ngemil apa aja bebas ya guys. Biarpun ngemilnya cuma kerupuk. Bahkan langsung dari kalengnya kayak gini. Tetap aja kelihatan cakep kan? Hahaha. Eits, nggak cuma kerupuknya aja nih yang garing. Kaleng kerupuknya juga garing banget tuh. Alias polos abis. Nah, biar makin on fire makan kerupuknya, gimana kalau kalengnya dimodifikasi dulu? Kalau nggak bingung gimana modifikasinya? Kali ini tim Tahu Nggak Sih punya solusinya nih. Cukup bawa aja kaleng yang masih polosan ke workshopnya Kaleng Lani. Tepatnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Yap, sang pemilik yang bernama Lani Cahyaningsari jago banget ngelukis serta menyulap kaleng lama jadi tampil baru. Nah, karena kaleng kerupuknya udah punya warna dasar kayak gini, kalengnya bisa langsung diproses nih guys. Untuk step pertama, Lani akan membuat sketsa gambarnya dulu. Cukup pakai pensil dan gambar langsung di atas kalengnya. Nggak perlu diragukan lagi skill ngegambarnya ya guys. Mantan arsitek ini memang mahir pakai banget. Apalagi Lani kerap mengandalkan daya imajinasinya buat ngegambar setiap pola. Biar punya karakter sendiri, Lani emang fokus sama gambar-gambar yang bertema edukasi. Kayak gambar rumah, bunga, kendaraan, sampai tata surya. Yap, gambar dengan tema edukasi ini emang spesial banget ditujukan buat anak-anak. Karena biasanya produk kaleng buatan Lani dijadikan sebagai sarana pengenalan beragam bentuk dan makhluk hidup. Tenang guys, bisa custom gambar kok di Kaleng Lani. Tapi tetap ya, wajib ada sentuhan gambar anak-anaknya. Hahaha. Pola gambar udah beres. Next, diberi warna dasar dulu ya. Baik-baik guys, jangan sampai melebihi batas garis. Yap, nggak lain dan nggak bukan nih, pakai cat favoritnya para pelukis. Namanya cat akrilik. Selain punya ragam warna yang ciamik, cat akrilik juga cepat kering guys. Hayo, kalian tahu nggak sih kalau cat akrilik ini berbasis air loh? Kandungan resin akrilik pada cat ternyata mengandung banyak air guys. Cocok banget buat produk dari Kaleng Lani yang banyak dipakai sama anak-anak. Makanya wajib banget pakai cat yang anti toksik alias cat yang nggak beracun dan nggak berbau. Dua tahap sudah terlewati. Sekarang giliran ngecat setiap pola gambarnya. Tentu masih pakai cat akrilik dong. Karena setiap polanya nggak gede-gede banget, disaranin pakai kuas ukuran kecil aja ya guys, biar rapi sampai ke tepian pola. Karena setiap kaleng memiliki bentuk dan tekstur permukaan yang berbeda, proses pengecatan kadang harus dilakukan berulang guys, biar makin solid warnanya. Selain mengusung tema gambar yang edukatif, ibu tiga anak ini memang sengaja menorehkan ragam warna cerah pada kaleng lukisnya. Kalian tahu nggak sih, warna cerah inilah yang bisa menstimulasi perkembangan psikologi anak. Selain itu juga memberikan energi yang ceria dan bersemangat untuk anak-anak. Guys, eksisnya workshop Kaleng Lani ini bermula dari hobi melukis yang kemudian jadi bisnis yang menjanjikan. Bukan main deh. Terhitung sejak tahun 2000 silam, Lani yang coba-coba melukis di kaleng bekas, akhirnya berani mengkomersilkan kaleng lukisnya. Kalau dulunya Lani fokus sama recycle kaleng bekas, sekarang kaleng baru ikut jadi sasaran kreativitas. Karena 100% handmade, dijamin gak bakal pasaran deh. Saking gak pasarannya nih guys, udah ada yang memesan dari berbagai negara. Mulai dari Malaysia, Singapura, sampai Australia. Tuh lihat guys, beragam kaleng lukis ini punya banyak kegunaan loh. Bisa jadi celengan, kaleng kerupuk, sampai tempat sampah. Alright, kaleng kerupuknya udah berubah jadi colorful nih. Nggak cuma menambah estetika ya, tapi juga menambah nafsu makan guys. Hahaha. Video kali ini punya YouTuber ya Cikuka nih guys. Yang suka masak tahu dong. Pilihan jatuh pada nugget. Tentu nugget yang istimewa karena bikinnya dari nasi. Hahaha. Oke, langsung aja. Siapkan beberapa butir telur dan nasi putih.
Ambil nasi, kemudian ulek hingga tekstur nasi menjadi halus. Tambahkan kaldu bubuk, adoni hingga rata. Angkat adonan nasi yang sudah siap, kemudian bentuk pipih. Siapkan tepung serbaguna, campurkan air secukupnya, dan uleni. Next guys, lumuri nasi dengan adonan tepung. Panaskan minyak secukupnya, dan goreng hingga nugget berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Untuk menambah cita rasa nugget nasi semakin mantap, siapkan telur, beri bumbu, kemudian kocok lepas. Masak telur hingga menjadi scrambled egg. Terakhir, sajikan. Gimana guys? So simple kan? Masih kurang? Tenang, lanjut yang kuah-kuah ya. Nggak cuma minuman boba aja guys yang bisa kalian cobain. Yang satu ini, bobanya sedikit berbeda. Ini dia guys, bakso aci boba. Cara buatnya juga nggak kalah simpel kok. Siapkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, kemudian campurkan. Adoni semua bahan-bahan dengan air panas. Aduk hingga tekstur adonan kalis. Lanjut guys, bulatkan adonan dan rebus hingga matang. Siapkan panci, tambahkan minyak sayur secukupnya. Masak boba, tambahkan telur dan beri bumbu penyedap. Terakhir, taburi dengan chili powder. Masak hingga kering dan sajikan. Oh ya guys, bakso aci boba ini juga bisa dinikmati dengan kuah kayak gini ya. Terakhir, sajikan. Bakso aci boba siap meledak di mulut. Dua saja, mana cukup. Zaman now, tahu bulat digoreng dadakan mah udah nggak zaman guys. Kalau tahu crispy, ayo ngaku. Siapa di sini pecinta tahu crispy? Buat kalian yang pengen coba bikin di rumah, ternyata proses pembuatan tahu crispy mudah kok guys. Terdiri dari tahu putih, terigu, tepung maizena, garam, kaldu bubuk, air, dan minyak sayur. Potong tahu menjadi beberapa bagian. Sementara untuk adonan, campurkan tepung, garam, kaldu bubuk, baking powder, dan air secukupnya. Aduk hingga rata. Lanjut, masukkan potongan tahu, aduk, panaskan minyak sayur, dan goreng hingga tahu menjadi crispy. Angkat tahu crispy dan sajikan selagi panas ya guys. Jangan lupa cengek alias cabai rawitnya ya guys. Endol surendol tak endol-kendol. Hahaha. So, just make it simple guys. Bye. Guys, kalian masih ingat kan berita viral Ibu Susi Pujiastuti yang saat itu menjabat Menteri Kelautan? Waktu itu, beliau sedang bermain papan seluncur di atas air. Bu Susi juga sempat mengajukan tantangan kepada Mark Zuckerberg dengan harapan imbalan berupa saham Facebook. Hahaha. For your info nih guys, olahraga ini berasal dari Hawaii dan sudah ada sejak tahun 1976. Tapi baru masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Olahraga ini mengkombinasikan selancar dan kayak guys. Namun tidak memerlukan ombak besar untuk menggerakkan papan, layaknya selancar, melainkan mengandalkan daya dorong yang didapat dari mendayung. Oke guys, sekarang kalian gak usah bingung di mana kalau mau main olahraga air kayak Bu Susi. Terletak di utara Jakarta, kalian bisa nih nyobain stand up paddle. Berlatih bersama komunitas yang menamakan dirinya Stand Up Paddle Indonesia, kalian bisa belajar dari dasar-dasarnya dulu. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2015 ini sangat aktif mempopulerkan stand up paddle di Indonesia. Sebelum pemanasan, kita harus pompa dulu nih stand up paddle boardnya. Ada dua jenis papan paddle, ada yang berjenis hardboard dan inflatable board. Yang kita gunakan ini jenisnya inflatable board.
yaitu papan yang harus dipompa dulu agar menjadi kaku atau keras. Papan jenis ini relatif lebih ringkas, lebih mudah untuk penyimpanan, serta nggak banyak makan tempat. Oh iya, kita juga butuh dayung sebagai alat bantu ya guys. Oke, lanjut. Sebelum memulai, wajib pemanasan guys, biar badan nggak cedera dan kram saat mendayung di atas pedal. Kalau udah cukup pemanasannya, biasanya foto-foto dulu lah guys, mumpung bisa eksis. Nah, kebetulan nih, ada beberapa anggota baru, jadi kita bisa belajar bareng. Biar safety, kita pakai pelampungnya. Paham lah, nggak semua dari kalian bisa berenang kan? Dipimpin oleh seorang instruktur yang berpengalaman, kita bakal diajarkan dasar-dasar naik ke atas papan stand up paddle. Oh ya guys, sebelumnya kita harus tahu nih SOP olahraga stand up paddle. Pertama, harus diawali dengan pemanasan yang cukup. Kedua, wajib menggunakan pelampung. Ketiga, menggunakan tali kaki yang menempel pada papan. Keempat, menggunakan alas kaki atau butis. Dan kelima, jangan pernah seorang diri. Tapi nggak hanya di laut, kalian juga bisa berlatih olahraga ini di danau atau sungai. Posisi kita harus ada di tengah-tengah papan ya guys, agar papannya tidak keberatan ke depan ataupun ke belakang, sehingga kita tidak mudah jatuh. Sebelum bisa berdiri di atas papannya, kita diajarkan untuk naik ke atas papan dengan cara berlutut. Ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh sambil mencoba mendayung papannya. Santuy aja ya guys dayungnya, jangan buru-buru kayak lagi dikejar Satpol PP. Selanjutnya, kita akan diajarkan cara mendayung yang benar, biar nggak cepat capek dan efektif. Posisi dayung yang benar harus vertikal dan berada di samping kiri maupun kanan papan, serta ditarik sejauhnya dari depan ke belakang. Selanjutnya, kita mulai mencoba untuk berdiri ya guys. Keseimbangan tubuh menjadi poin penting di sini. Dimulai dari posisi berlutut, kemudian mulai berdiri dari satu kaki hingga berdiri sempurna. Kalau nggak seimbang, siap-siap deh jatuh ke laut. Let's go, kita dayung papannya. For your info nih guys, stand up paddle adalah olahraga yang dapat membakar hingga 400 kalori hanya dalam 1 jam. Artinya, bisa membakar kelebihan lemak dalam tubuh dan juga meningkatkan jumlah massa otot. Jika dikaitkan dengan diet, latihan olahraga ini dapat membantu menurunkan berat badan dengan cepat guys. Mantul banget kan? Olahraga ini juga bisa menjadi pengganti workout guys, karena olahraga ini juga melatih otot lengan, otot perut, otot bahu, dan otot belakang secara bersamaan. Manfaat olahraga ini nggak hanya untuk fisik aja guys, tapi bagus juga untuk meningkatkan kesehatan mental. Karena olahraga ini membantu tubuh melepaskan lebih banyak endorfin, yaitu hormon yang meningkatkan perasaan sejahtera, kebahagiaan, dan relaksasi. Satu lagi guys, olahraga ini nggak mengenal batas usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi buat yang mau sehat dan memiliki tubuh yang bagus, boleh banget cobain olahraga ini. Udah tahu kan keseruan dan manfaatnya? Kalau udah tahu, saatnya bilang, makin tahu, makin banyak ilmu. Mau ya saya makan dulu. Enak banget Kak Gengki makan seafoodnya. Duh, lobsternya ngilerin abis. Iya dong. Oh, ini bukan makan seafood. Ini. Jadi ini bakso. Ada lobster. Keren sekali ya. Saya pertama kali makan seperti ini. Bagus sekali, unik ya, unik. Aduh. Mau ya, makan dulu ya. Waduh, pelanggaran nih. Jadi pengen ngebakso kan siang-siang? Apalagi baksonya istimewa gitu. Pakai rawit yang banyak, makin nampol nih. Seafood yang lagi rame diomongin sama Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan ini, ternyata mengandung asam lemak omega 3 dan mineral zinc yang bisa meningkatkan fungsi otak agar dapat bekerja lebih baik loh. Udah nggak zaman lagi tuh makan seafood malam hari. Bakso ini bisa kalian dapatkan mulai dari jam 10 pagi guys. Oh iya,
Kalau mau ke bagian lobsternya, jangan datang terlalu sore ya. Emang guys, bakso yang berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat ini punya menu andalan berupa bakso seafoodnya. Andalannya emang aneka seafood. Jadi selain lobster tadi, ada oktopus juga nih guys, alias gurita. Bakso ini juga lucu. Ore? Di atas ada apa? Kayak kaki gurita. Gimana ya? Saya coba makan. Bukan kayaknya, tapi itu emang kaki gurita. Tapi enak nggak? Beneran isinya gurita. Suge. Oh. Rasanya kuat, rasa asing. Jadi ini ada kupara gurita kan? Kalau gigit keluar otak gurita, dan rasanya creamy. Jadi cocok sama rasa bakso yang asing, cocok sekali. Enak. Hampir sama seperti pada lobster guys. Selain mengandung omega 3, dengan mengkonsumsi gurita, kalian juga dapat asupan vitamin C, A, dan B. Guys, untuk isi baksonya sendiri, kalian bisa pilih suka-suka. Kalau gengki sih, lagi cobain bakso telur. Tapi yang ini tentulah spesial. Apa ini? Apa? Ini bakso tapi warnanya kuning. Wadidaw, namanya selimut mantan. Horor banget nggak sih? Jadi pengen makan bakso bareng mantan nih? Iya. Ini luar ada telur. Tapi isinya ada bakso. Saya tahu. Bakso yang di dalam ada telur itu pernah. Tapi ini kebalik. Balik ya? Jadi guys, yang kuning tadi adalah telur dadar yang membalut bakso. Ini teksturnya lucu. Karena pertama empuk ya, karena luar ada telur. Tapi isinya kenyar. Kenyar banget. Tapi saya penasaran, bakso yang tadi yang gurita sama yang luar telur, gimana cara buat? Saya juga mau coba buat. Oke, coba. Sumimasen, sumimasen, mau buat desu, sumimasen. Oke, bakso yang tadi saya makan buat di sini. Saya juga coba buat. Yes, gimana caranya? Oke, sebelumnya pakai sarung tangan dulu. Oh, ini. Oke. Kayak operasi gitu. Ayo operasi dulu. Oke, gimana? Kita punya ada daging giling di sini yang udah dibumbuin pakai bawang putih. Oh. Terus kita punya baby octopus, Oh, demashita, gurita. anak gurita, ya. Takoyaki. Terus kita punya bakso halus dan telur di sini. Telur. Oke. Pertama kita mau bikin bakso gurita dulu. Oke, bakso gurita nih. Ambil dulu. Jadi kita bulet-buletin. Oh. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita Iya. masukin ke air panas. Wow, langsung. Iya, langsung. Oh. Gitu deh. Harus langsung masuk air panas ya guys, biar adonan baksonya jadi bulat sempurna. Mau coba bikin? Mau coba. Tadi katanya Gengki juga mau bikin bakso selimut. Ditagih nih janjinya. Nah, Oke. sekarang kita mau bikin bakso selimut Selimut. yang luarnya ada kuning-kuning. Ya, kedua ya. Oke. Nah, Gimana? sebelumnya kita mau masukin baksonya ke plastik yang food grade. Ini aman dikonsumsi. Yes. Hai. Ntar kita beresin. Nah, terus Hai. Oke. terus kita
kocok telurnya dulu. Hai, kocok telur dulu. Telur. Kelihatannya aja gampang ya, tapi jangan sedih. Plastiknya harus diputar-putar biar udara yang ada di kantong hilang. Hahaha, biar selimut telurnya jadi bagus gitu deh guys. Terus rebus di air panas, kira-kira sampai baksonya mengambang atau sekitar 10 menitan deh. Hey, bakso. Silakan, ayo beli bakso. Guys, karena hari ini Genki mau ngejajal aneka bakso, yuk kita ke tempat bakso lain yang gak kalah istimewa. Yoisho! Oke, permisi. Sumimasen. Ah, terima kasih. Ah, そうですね。うわ、たくさんメニューあるからな。とりあえず、大きいやつをやっぱりこれもいいし、これもいいし、これもいいですよね。だからこのなんか大きい。 Dalam satu mangkok bakso kemerusuk, berisi bakso polos dan bakso tulang rusuk atau iga. Udah sukses nih bikin pemirsa ngiler. Oke, berikutnya kuntung. Ini kemang telur gunung. Tuh, umai. Satu lagi, bakso Nani? Kelana. Ini Tulang Kurana. Iya. Nah, ini nih, best for the last. Ini minuman. Minuman desu ka? Serius? Ada sedotannya? Hura. Cara mengkonsumsinya emang harus disedot Genki. Tulang sumsum sapi ini gak cuma enak ya guys, tapi juga kaya manfaat. Karena ada kandungan kolagen dan glukosamin yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan pada sendi dan menjaga tubuh tetap lentur dan kuat. Oh, saya ada pantun untuk kalian. Makan bakso pakai mie, minumnya es rasi. Terima kasih udah temanin Genki di tahun ngasih hari ini. Yeay! Oke guys, jangan lupa nonton tahun ngasih. Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Buat kalian yang masih bingung ngisi kebosanan, gak perlu bingung macam dijauhin gebetan ya. Mau tahu nggak sih kegiatan apa aja yang bisa ngusir kebosanan di rumah? Ini dia salah satunya. Pertama, kalian tebak dulu nih. Ada yang tahu nggak mana bunga yang asli, mana yang palsu? Bingung kan? Jawabannya nggak ada yang asli guys. Hahaha. Bunga-bunga ini adalah karya Mas Ali Johan, seorang seniman clay. Yap, clay atau tanah liat yang biasa dipakai untuk membuat miniatur itu loh. Nah, sekarang Kak Johan bakal ngajarin kita para karya cara bikin edible clay. BTW, kalau clay yang digunakan Mas Johan sebetulnya bisa dimakan karena berbahan tepung. Tapi tetap nggak dianjurkan buat dimakan sih. Alasannya apa? Ntar ya, kalian bakal nemu sendiri jawabannya. Oh iya, Kak Johan belajar membuat edible clay flowers di negara Vietnam pada tahun 2004. Edible clay ini teksturnya mirip sama fondant ya guys. Cuma beda di bahannya aja. Kalau fondant berbahan dasar gula, kalau edible clay berbahan dasar tepung. Ada tepung ketan,
tepung tapioka, tepung beras, dan tepung jagung. Semua bahan sudah ditimbang sesuai takaran. Kemudian di mixer, mirip lah kayak bikin adonan kue. Kalau udah rata, teksturnya masih berpasir kayak gini. Nggak kalis kayak adonan roti ya. Selanjutnya, adonan masih harus dibulatin dan direbus. Seperti halnya pempek atau bakso aja nih. Kalau udah mateng, adonan bakal ngambang. Pastikan adonan udah bener-bener matang ya guys, biar nggak gampang hancur pas dibentuk. Karena glutennya udah saling berikatan. Adonan edible clay ini bisa bertahan sekitar sebulan di suhu ruang. Dengan catatan, disimpan dengan baik dan benar. Simpan di wadah kedap udara ya. Tenang, kalau kering masih bisa dikukus lagi kok. Proses pembuatan bunga pakai edible clay sama aja kalau pakai clay biasa guys. Edible clay dasar yang berwarna putih harus dicampur dengan pewarna dulu ya. Sesuaikan dengan warna bunga aslinya. Tekstur edible clay lebih kenyal dibanding fondan karena terbuat dari tepung ketan dan tapioka. Kandungan amilopektin pada tepung ini lebih tinggi dibanding tepung biasa. Ini dia bagian yang menentukan kreativitas guys. Memang semua bisa dipelajarin, tapi kalau nggak punya minat, dijamin langsung nyerah deh. Karena setiap jenis bunga punya karakteristik masing-masing. Untuk membuat kelopak bunga, adonan harus digiling tipis pakai penggiling mie. Jangan lupa lapisin dengan plastik biar nggak nempel di gilingan. Terus, cetak pakai cookies cutter. Alasin dengan handuk biar alat kalian awet dan gampang dilepas. Last but not least nih guys, ada lem khususnya nih. Pakai tepung ketan dan tapioka yang dimasak sampai kental. Hayo, siapa yang dulu suka bikin lem kayak gini? Lem ini berfungsi buat nempelin tiap bagian bunganya guys. Biasanya, edible clay memang dipakai untuk menghias kue. Makanya, setiap bagian bunga nggak harus sama persis aslinya. Bisa aja bentuknya bunga mawar, tapi daunnya kembang sepatu. Kan disesuaikan sama konsep kuenya aja. Tapi kalau pakai porcelain clay, memang harus dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Karena tujuannya memang untuk membuat replika. Kelebihan lain edible clay dibanding fondan adalah bisa lebih tahan lama di suhu dingin atau panas. Beda dengan fondan yang berbahan gula, akan lebih cepat rusak atau leleh kalau kelamaan di suhu panas. By the way nih guys, karya Mas Johan udah berhasil menyabet juara pertama dalam kompetisi International Cake Show Australia tahun 2019. Karyanya yang mengusung tema bunga gantung mendapat apresiasi karena sangat mirip dengan bunga gantung asli. Udah paham belum kenapa nggak dianjurkan untuk dimakan biarpun judulnya edible? Karena bikinnya dibejek-bejek tuh. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa tetap produktif dan kreatif walaupun stay at home.